Kita doakan Ratu Surga. Ratu Surga, bersukacitalah. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita bangkit berdiri dan mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia sudi mengandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kepada kami, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali perayaan Ekaristi Pekan Paskah ke-6 dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Umat Allah yang berbahagia, gereja terus berjalan bersama dengan pendampingan Roh Kudus. Dia yang senantiasa menyertai kita, para murid Kristus, dalam peziarahan di dunia ini. Dan tentu saja dalam peziarahan para rasul pada waktu itu dan juga gereja perdana, ada begitu banyak situasi yang muncul. Dan salah satunya akan kita dengarkan dalam bacaan pertama nanti, kisah tentang konsili Yerusalem yang membahas persoalan yang muncul dalam kehidupan menjemaat. Karena itu kita juga sadar bahwa di dalam hidup menggereja tidak jarang juga muncul situasi-situasi yang demikian. Tapi kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk bisa bertahan dalam kebaikan. Karena itu di awal perayaan ini mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari semua kerapuhan kita sebagai manusia yang acap kali melalaikan kehendak Allah. Marilah kita merendahkan diri. Dan bersama-sama mari kita juga mengakui dan menyesali dosa di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini yang pertama, permohonan dari keluarga Ibu Elizabeth Anna Ariani yang mengucap syukur atas kesembuhan Vitalia dan juga memohonkan rahmat kesembuhan bagi dari penyakit asam urat yang saat ini diderita oleh Ibu Elizabeth Anna Ariani. Yang kedua, permohonan bagi mereka yang telah berpulang. Permohonan dari orang tua, istri, dan anak untuk Matius Alna yang dipanggil Tuhan 8 hari lalu. Permohonan dari anak dan cucu untuk F.A. Suparman yang dipanggil Tuhan 16 tahun yang lalu. Permohonan dari keluarga Wakim untuk Florentina Hidayati yang dipanggil Tuhan 19 tahun lalu. Permohonan dari keluarga besar Ibu Chong untuk Bapak Yohanes Chong yang dipanggil Tuhan 45 tahun lalu. Semoga saudari-saudara kita yang telah berpulang mendapat belas kasih dan kerahiman Allah, dan semoga mereka juga berbahagia serta menjadi pendoa bagi kita yang sedang berziarah. Allah Bapa Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun saat ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus, kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan mulia sepanjang segala masa. Amin. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka.
Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu kedua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ia menunjukkan kepadaku kota kudus yang turun dari surga. Pembacaan dari kitab Wahyu. Di dalam roh, aku Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal.
Temboknya besar, lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
perseteruan atau konflik itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Dan konflik itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Tetapi orang bisa membedakan, ada orang yang bisa mensikapi konflik itu dengan tenang, tetapi juga ada orang yang cenderung gusar. Nah, dua tipikal ini bisa muncul dimanapun. Suami dan istri yang berkonflik, yang satu bisa emosi, tetapi yang satu lebih tenang. Atau kedua-duanya bisa menjadi sama-sama emosi, atau dua-duanya bisa menjadi sama-sama tenang. Karena perbedaan pendapat itu dimanapun lumrah. Tetapi sekali lagi, orang bisa belajar, melihat, mengetahui bahwa di dalam konflik, orang bisa menemukan ada dua ciri di antara orang-orang yang berkonflik itu. Nah, kalau hari ini kita mendengarkan dalam bacaan-bacaan, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan para murid karena kematiannya, dan kemudian meninggalkan para murid setelah kenaikannya, Tuhan sudah berpesan bahwa para murid tidak akan ditinggalkan sendirian. Para murid akan senantiasa ditemani oleh Parakletos atau roh penghibur, atau yang kita kenal dengan Roh Kudus, yang akan kita sambut dalam pesta Pentakosta mendatang. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa karya Roh Kudus itu menyertai perjalanan para rasul adalah bagaimana Paulus dan Barnabas yang berkarya di luar Yerusalem, di sebuah tempat yang bernama Antiokhia, yang pada akhirnya jemaat yang berhimpun di sana semakin berkembang, dan oleh orang-orang di sekitarnya, jemaat yang berhimpun itu atau yang menjadi pengikut Kristus, mereka sebut atau disebut dengan Kristen. Dan jemaat di Antiokhia itu menghidupi cara gereja perdana yang saling membahu, saling membantu, memberikan apa yang mereka miliki, sehingga mereka akhirnya mendapat sebuah predikan atau julukan Kristen, karena cara hidup mereka berbeda dengan cara hidup orang-orang di Antiokhia yang ada waktu itu. Mereka yang biasa makan berhala, mereka yang biasa makan daging binatang yang dicekik karena tidak dipotong lebih dahulu, karena takut mungkin darahnya tercecer-cecer maka dicekik. Atau mereka yang biasa hidup dalam konteks percabulan, karena di sana begitu mudah mendapatkan orang-orang yang terbakar hawa nafsu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karya Roh Kudus mendampingi para rasul. Kita bisa melihat apa yang terjadi dalam konteks tadi. Kejadian di Antiokhia membawa kepada sidang pertama di Yerusalem. Karena ada orang-orang Yahudi yang juga ada di Antiokhia yang merasa diri superior, sehingga ketika melihat ada orang-orang yang bukan Yahudi menjadi murid Kristus, mereka kemudian bersikap arogan. Kalau kamu mau jadi murid Kristus, kamu harus disunat dong. Kamu harus ikut hukum Musa. Nggak bisa kalau tidak disunat. Itu sikap orang-orang Yahudi yang ada di Antiokhia, yang disebut dengan diaspora itu ya, yang ada di sana, dan kemudian mereka menjadi arogan. Tetapi Paulus dan Barnabas yang justru menjadi wakil para rasul membela orang-orang yang tidak bersunat itu. Karena dalam tradisi mereka, orang-orang non-Yahudi, tidak ada budaya sunat menyunat. Paulus dan Barnabas adalah orang Yahudi asli. Meskipun Paulus itu juga berkebangsaan Romawi, ada turunannya. Tetapi dia adalah orang Yahudi yang taat dengan hukum Musa, salah satunya adalah sunat. Nah, orang-orang Yahudi yang arogan tadi, yang sombong tadi, mereka memaksa agar orang-orang yang bukan Yahudi, mungkin orang Roma, mungkin orang Helenis atau orang Yunani, harus sunat. Yang disebut dalam bahasa kitab suci itu proselit. Orang-orang yang mau ikut Kristus harus menjadi atau ikut dalam tradisi Musa, disunat. Paulus dan Barnabas mencoba membela, tetapi buat orang-orang arogan tidak ada tempat untuk Paulus dan Barnabas, karena mereka merasa diri hebat. Dan itulah sebabnya
Paulus dan Barnabas dengan tenang membawa masalah itu untuk diperbincangkan bersama dengan para rasul yang memang mendapat tempat di hati Kristus. Masalah sunat tadi menjadi besar dan kemudian dibawalah dalam sidang Yerusalem. Dan disitulah kalau Anda sekalian, para saudara, membaca dalam konteks yang lengkap, beberapa hari ini muncul di sana. Setelah mendengar begitu banyak ungkapan, akhirnya Petrus sebagai kepala jemaat waktu itu berbicara pertama kali. Kemudian setelah Petrus, pendapat Paulus dan Barnabas diperdengarkan lebih dahulu, bagaimana Allah melalui mereka berkarya di kota Antiokhia, sehingga jemaat begitu besar tumbuh di kota itu. Dan yang terakhir, Yakobus sebagai pemimpin kota Yerusalem atau jemaat di Yerusalem berbicara dan mengatakan yang tadi kita dengarkan. Lalu mereka mengutus Barsabas dan Silas untuk menjadi juru bicara mereka ke Antiokhia untuk menyampaikan putusan para rasul bahwa orang-orang yang bukan Yahudi tidak wajib sunat. Tidak wajib sunat. Tetapi bagi mereka yang mau ikut Yesus sebagai muridnya, tidak boleh makan makanan yang disajikan untuk berhala. Biasanya kalau di situ ada dewa-dewi, kemudian di situ ada persembahan-persembahan, orang bisa ngambil di kota Antiokhia. Tapi sudah dikatakan tidak boleh kamu mengambil atau makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Itu satu. Yang kedua, mereka juga tidak boleh makan atau mengkonsumsi binatang yang mereka bunuh dengan cara dicekik. Karena kebiasaan mencekik itu biasa di sana, maka para rasul mengatakan tidak boleh makan binatang yang dicekik. Dan yang ketiga, mereka juga tidak boleh hidup dalam percabulan seperti yang dibuat oleh orang-orang di Antiokhia yang tidak mengenal Kristus sebagai penyelamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di satu sisi ada kelompok orang yang dengan mudah gusar ketika berbeda pendapat. Di sisi lain Allah Roh Kudus membantu para rasul untuk membuka perspektif yang baru tentang cara dan kasih Allah mencintai manusia. Jadi para rasul tidak mengajarkan kepada orang-orang itu untuk langsung memberikan penghakiman, tetapi mengajak untuk berbicara, mendengarkan pendapat. Dan akhirnya dalam satu ungkapan Petrus mengatakan, sekarang barulah saya memahami bahwa Allah tidak membedakan manusia. Itulah ungkapan Petrus yang muncul salah satunya dalam kisah ini, bahwa Petrus mengalami kasih Allah yang ingin menyelamatkan semua orang yang mau datang kepadanya. Allah tidak membedakan. Dan itu juga yang dipakai oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Harun, sebelum pindah ke Palembang. Di Tanjung Karang beliau memakai Allah tidak membedakan. Dan di sini beliau mengangkat Deus Caritas Est. Ya, karena Allah adalah kasih, maka tidak ada penghakiman, tidak ada perendahan, tetapi semua orang di mata Allah sama. Maka kalau ada sesuatu yang meresahkan, baiklah diajak bicara dalam bantuan kebijaksanaan Roh Kudus. Karena Allah menyayangi semua yang menjadi miliknya. Ini layar ini yang error, bunyi terus. Nanti bisa dimatikan saja. Saudara-saudari terkasih, kita bisa belajar dari perjalanan orang-orang Yahudi tadi yang ada di kota Antiokhia. Mereka yang merasa hebat karena menjadi pengikut Kristus, karena mereka yang adalah orang-orang Yahudi, sehingga akhirnya bersikap arogan terhadap orang lain. Mereka menjadi seolah-olah superior, orang yang paling hebat. Waktu itu muncul, dan kehidupan seperti itu pun juga bisa muncul di zaman sekarang. Dalam kehidupan di paroki, di lingkungan, di tempat kerja, di rumah tangga, dan sebagainya, selalu ada orang yang merasa diri superior. Seorang suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, seorang atasan kepada bawahannya, orang yang pandai kepada mereka yang dianggapnya bodoh, orang yang berkuasa kepada mereka yang ada di bawahnya, dan sebagainya. Dan itu bisa muncul karena ada sikap-sikap
yang mungkin bisa kita lihat di belakangnya. Kalau seandainya ada situasi seperti itu, gereja mengajak kita untuk memandang mereka dengan cinta, bukan dengan penghakiman. Orang yang merasa dirinya benar, bisa saja mereka mempunyai masa lalu yang kelam, merasa bahwa mungkin hidupnya terabaikan, atau mungkin punya masa lalu yang buruk, sehingga akhirnya setelah mempunyai sesuatu, mereka bersikap menjadi superior. Orang demikian juga termasuk suami dan istri, ketika melihat pasangannya bersikap superior atau sangat arogan, orang bisa belajar, kenapa ya suamiku seperti ini, kenapa ya istriku seperti ini. Maka ingat-ingatlah apa yang melatar belakangi kehidupan pasangan itu. Lihatlah apa yang melatar belakangi orang itu dalam pengalaman di masa lalunya, sehingga mereka tidak mampu melihat dalam kacamata yang lebih positif, yang lebih tenang, yang lebih damai. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang pantas untuk dikasihani, karena mereka belum mampu menemukan damai yang sejati di dalam Tuhan. Para rasul mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan Roh Kudus ketika berbicara atau ketika menjalani kehidupan. Dan di sanalah kita akan merasakan betapa Allah mencintai dan mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu mengasihi umat manusia tanpa kecuali. Karena kita semua adalah miliknya, baik yang sudah melampaui usia, baik yang baru memulai usia, baik mereka yang hadir ke dunia dengan kulit yang lebih cerah, atau mereka yang dihadirkan oleh Tuhan dengan kulit yang lebih gelap, mereka yang bisa menikmati dengan mudahnya menyisir rambut karena rambutnya ringan, ada juga yang harus menyisir rambut dengan usaha yang mungkin agak susah karena nyangkut kemana-mana. Semua itu dicintai oleh Tuhan karena Allah tidak membedakan. Dan disinilah kita dipanggil, seperti dalam bacaan pertama tadi dikatakan, jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Allah menghendaki kita berbuat baik dari hal-hal yang kecil, karena di sanalah kita akan bisa menemukan cinta dan kedamaian seperti yang Tuhan janjikan. Damai yang kuberikan tidak sama dengan damai yang diberikan dunia kepadamu. Damai Kristus adalah memanggul salib, setia dalam penyangkalan diri, dan setia mengikuti Yesus. Maka tadi Tuhan juga mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Saudari sudah terkasih, sekali lagi mari mengandalkan Roh Kudus yang menuntun kita untuk mampu melihat Allah dalam segala sesuatu, yang mampu menuntun kita untuk hidup dalam ketenangan di dalam setiap perjalanan dan pergulatan kehidupan. Saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu, Kaulah Harapan. Hanya di dalam Allah orang yang mengalami situasi berat akan tetap merasakan kekuatan, kendati situasi berat itu akan terus dia jalani. Orang yang mengalami Allah, dia akan tetap mengalami sukacita, kendati dia harus mengalami duka cita akibat lingkungannya. Kekuatanku, ku dapat jalani
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pegang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Menyadari kasih Allah yang senantiasa menyertai, mari kita kembali memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Dengan terang Roh Kudus itulah, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa, serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kesehatan dan damai, sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini
sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Bersama dengan keluarga Ibu Elizabeth Anna Aryani, kami juga bersyukur atas kesembuhan Vitalia. Semoga rahmat kesembuhan yang ia alami juga memampukan kami untuk bersyukur dan melihat setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dan semoga Ibu Elizabeth Anna Aryani yang saat ini juga masih menderita sakit, Engkau berikan rahmat yang ia butuhkan saat ini, dan terlebih rahmat, kekuatan menerima yang menjadi titipan-Mu saat ini. Marilah kita mohon. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, pada diri Yesus Kristus Putra-Mu, kami mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang lebih baik, berkat wafat dan kebangkitan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Matius Alna, F.A. Suparman, Florentina Hidayati, dan Bapak Yohanes Chong. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami saat ini. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian, dan kemerdekaan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Petugas liturgi Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan tanggal 26 Mei pukul 7 pagi, tata laksana dan kor dari lingkungan Agustinus dan Yakubus, organis Civita Dei, lektor MB Yuniarti, pemazmur Gracianus Sekundatmo. 2. Petugas liturgi Misa Pekan Paskah ke-7, hari Minggu komunikasi. Hari Sabtu tanggal 28 Mei pukul 6 sore, tata laksana dan kor dari lingkungan Barbara dan Clara. Organis Loisa, lektor Crescencia Berta, pemazmur Indah Samusir. Hari Minggu tanggal 29 Mei pukul 7 pagi, tata laksana dari lingkungan Antonius, Maria Goretti, dan Petrus I. Kor Servus Dei Choir. Organis Yohan, lektor Civita Dei, pemazmur Elizabeth Novita. 3. Misa penutupan bulan Maria tanggal 31 Mei pukul 6 sore di gereja. 4. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gregorius Jeffrey, putra dari Halim dan Mariana, warga lingkungan Santo Paulus, dengan Patricia Rosimelen Sutoyo, putri dari Petrus Pinaganda Sutoyo dan Rena Sutiasli, warga lingkungan Santo Franciscus de Sales. Rencana perkawinan tanggal 12 Juni 2022 di Paroki San Prades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 5. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Februari sampai dengan bulan Mei dengan agenda rekolesi pasutri tanggal 22 Mei pukul 4 sore dan juga misa penyegaran janji perkawinan tanggal 28 Mei pukul 6 sore. Untuk pendaftaran dan informasi silahkan menghubungi Bapak Michael dan Bapak Prio. 6. Jadwal baptisan kanak-kanak. Rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 29 Mei pukul 4 sore di Balai Paroki. Penerimaan sakramen dilaksanakan pada tanggal 5 Juni pukul 5 sore di gereja. 7. Di bulan Juni akan kita mulai pelajaran penerimaan sakramen Krisma. Yang bisa mengikuti pelajaran adalah telah berusia 14 tahun ke atas atau pada saat belajar sedang duduk di kelas 8 atau kelas 2 SMP. 8. TK, SD, dan SMP Saverius III Palembang dengan status akreditasi unggul membuka penerimaan peserta didik baru gelombang kedua. Informasi lebih lanjut untuk mendapatkan potongan biaya menarik, silahkan mengunjungi kantor sekolah pada jam kerja pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 sore. Demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam.
Terima kasih pada umat Allah yang hadir pada kesempatan sore hingga malam hari ini atas kebersamaan kita memulai kembali hidup yang baru dalam perjalanan hidup menggereja. Dan terima kasih juga kepada para orang tua yang lambat laun mulai kembali mengenalkan gereja dan perayaan Ekaristi sebagai bagian iman. Dan terima kasih juga kepada para petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan hari ini, adik-adik misdinar, lektor dan pemazmur yang luar biasa, para prodiakon, juga petugas multimedia, serta terutama untuk tata laksana dan kelompok kur dari para ibu wanita Katolik RI DPC San Frades dan juga organisnya. Terima kasih para ibu, suaranya menggelegar hari ini membantu peribadatan. Terima kasih. Umat Allah yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan perayaan minggu ini, tanggal 26 mendatang. Kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Itu tanggal merah. Maka tanggal merah bukan berarti kita libur dalam hal iman. Kita ingat dalam 5 perintah gereja, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Maka kalau kita ingat ini, mudah-mudahan nanti sesuai dengan pengumuman, umat Allah bisa merayakan hari raya kenaikan Tuhan di hari Kamis mendatang. Itu bukan hari Minggu ya, hari Kamis, dan selalu jatuh hari Kamis. Itu mengingatkan dan menegaskan. Lalu yang berikutnya berkaitan juga dengan katekese pendek. Kegiatan-kegiatan di lingkungan sebagian sudah mulai berjalan meskipun belum banyak ya, tetapi sudah mulai berjalan dalam arti perayaan-perayaan kecil untuk mengenang arwah dan sebagainya. Di Palembang dalam rapat dekanat sudah juga dimulai, kendati belum bisa membuka untuk semua umat, pelan-pelan ya. Nah, ada satu hal yang mungkin nanti bisa dihidupi secara baru. Contohnya kalau beberapa kali saya merayakan misa, beberapa tempat selalu mengajak dalam nyanyian, dan itu baik menyanyi. Hanya catatan saya untuk yang nanti memimpin lagu siapapun dia, misalnya ketika merayakan lagu pembuka atau lagu yang lain ada beberapa bait, jangan sampai nanti misalnya, ini saya ambil contoh sembarang saja, yang ada bait kedua, misalnya saudara mari semua, misalnya, mana sih? Sembarang. Oh ya, saudara mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Lalu kan itu ada kita adalah satu, memulai sampai terakhir. Lalu balik ke referen. Saudara mari ke semua. Lalu aleluya. 2. Perintah Yesus. Jadi ungkapan angka 2 itu sebenarnya secara liturgi tidak sangat baik, karena itu mengacaukan kesakralan dalam perayaan. Maka kalau seandainya pemimpin ingin mengajak menyanyi, yakinilah dirinya mau nyanyikan 1 bait saja atau 2 bait saja atau 3 kalau mau, kalau karena pendek. Maka dikatakan kita nyanyikan bait pertama dan kedua, atau bait ketiga dan keempat dan sebagainya. Jadi tidak di tengah-tengah nyanyi 3, 4 gitu. Itu bukan sikap atau bagian liturgi yang menarik, karena itu mengganggu, mengacaukan. Termasuk juga soal menyanyikan lagu kudus. Maka kenapa kalau saya memimpin perayaan, dalam perayaan di lingkungan ataupun misa harian, saya tidak pernah mengajak kita buka kudus nomor sekian, tapi saya angkat saja, atau nanti pemimpin bisa angkat saja lagu kudus yang dikenal, supaya tidak terpotong kita siapkan kudus nomor ini kudus gitu. Jadi ketika prefasi sudah dibacakan atau dinyanyikan imam, lalu lagu kudus langsung atau madah kudus langsung diucap atau dinyanyikan tanpa menyebut nomor lagi. Itu satu berkaitan dengan soal lagu. Lalu siapapun mereka yang nanti didaulat untuk menjadi seorang lektor di lingkungan, terkadang diminta untuk membaca referen mazmur gitu ya, siapapun. Saya
mengajak untuk mereka yang mendapat amanah indah itu, selain mempersiapkan dengan membaca lebih dahulu, nanti ketika Mazmur tanggapan itu diucapkan, misalnya begini ya, pujilah Allah, haleluya, lalu ada bait-baitnya. Harapan saya, dan memang seperti yang diajarkan, jangan sampai nanti misalnya setelah kalimat atau bait yang terakhir, dan keselamatanmu di antara segala bangsa, refren, nanti refren tidak perlu diucapkan, tetapi bagaimana cara membaca itu yang paling penting, supaya orang tahu bahwa itu adalah kalimat atau frase terakhir untuk masuk dalam pengulangan atau refren, sehingga tidak lagi perlu mengatakan refren itu tidak liturgis. Sama seperti kalau pemazmur kan dibuatkan not yang mengarah pada bagian selesai untuk kembali ke bagian refren. Maka sekali lagi itu membutuhkan pengetahuan meskipun sedikit, tapi pasti bisa sangat membantu. Nah, saudara-saudara, itu saja katekise pendek yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hal sederhana ini juga membantu bagi mereka yang selalu aktif dalam peribadatan di lingkungan bersama saudara-saudarinya. Bagi yang belum cukup aktif karena masih terkendala dengan pekerjaan dan keluarga, ya mudah-mudahan Roh Kudus membawa pencerahan dalam kehidupan. Sekarang mari kita akhiri kebersamaan kita di tempat ini. Kita undur diri dari hadapan Tuhan dan kita membawa berkat Tuhan bagi dunia. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.